Tentang pemilu apakah dilaksanakan tepat 5 tahun atau ditunda dan sebagainya, ternyata kemudian terjawab insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita para salama. Alhamdulillah, pada bagian ulasan saya berikut ini melalui JIP TV, kami akan mencoba membahas berkait dengan bidang politik. Saudara, pemilihan umum di Indonesia tentu dasarnya adalah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 22E ayat 6. Saya bacakan ya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini artinya gonjang-ganjing tahun lalu sampai dengan awal-awal tahun 2023 tentang pemilu apakah dilaksanakan tepat 5 tahun atau ditunda dan sebagainya, ternyata kemudian terjawab insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini dua hal. Yang pertama adalah memilih tadi anggota parlemen, baik DPR RI, bahkan pemilihan anggota perorangan yaitu DPD RI yang diatur dalam pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjawab keanekaragaman daerah yang sesungguhnya seperti kita ketahui DPD adalah bagian pencerminan dari fraksi utusan daerah di zaman Orde Baru. Memang di sana ada yang hilang dan sering diperdebatkan ialah utusan golongan berada di mana. Itu sebuah diskusi tersendiri. Namun pada kesempatan ini saya ingin mempertegas bahwa pemilu tujuannya adalah untuk memilih perwakilan rakyat. Baik perwakilan rakyat melalui DPR dengan partai politik sebagai jalannya, dan pemilihan anggota DPD RI perorangan melalui suara langsung dari daerah-daerah. Pemilu kedua, sehingga dikatakan pemilihan umum, adalah pemilihan presiden yang nanti akan kami bahas tersendiri. Pada kesempatan ini kita lihat substansi dari pemilihan umum legislatif adalah keterwakilan, adalah perwakilan sebagai wujud dari bagaimana sila keempat Pancasila, yaitu mewujudkan permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum yang tinggal menghitung puluhan hari lagi untuk menuju 14 Februari 2024 patut kita sambut, terutama pada tanggal 28 November nanti sudah dimulai secara resmi kampanye. Tapi sesungguhnya pemilihan umum itu berjalan sudah cukup lama, mulai dari tahun 2022 sampai tahapannya di Oktober 2023. Saudara, dalam memperhatikan konstitusi yang ada, kita kemudian memang menyimpulkan bahwa ada atau penting sekali untuk dilakukan penataan kewenangan, karena fungsi-fungsi wewenang dan fungsi lembaga perwakilan baik itu MPR RI, DPR RI, DPD RI, bahkan DPRD yang dimasukkan dalam sebuah kotak yang sama dengan pemerintahan daerah, sehingga menjadi pemerintahan daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah. Ini memang suatu tugas, suatu topik panjang yang perlu kita diskusikan dalam rangka penataan kelembagaan negara maupun hubungannya dengan penataan kelembagaan daerah ke depan. Dan tahun 2024 menjadi sebuah titik kunci menuju tahun 2045 yang kita kenal dengan tahun emas Indonesia, 100 tahun kemerdekaan. Persoalan tentang penataan kelembagaan negara, ya, terutama tuntutan agar DPD RI punya kewenangan yang jelas, kemudian bagaimana penguatan MPR RI sehingga masih dapat mengeluarkan kembali keputusan, bukan sekedar keputusan, tapi ketetapan yang menjadi acuan dasar penyusunan regulasi, terutama di undang-undang pelaksanaannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sesungguhnya sejak tahun 2014 telah keluar keputusan MPR nomor 4 tahun 2014, kemudian dilanjutkan karena tidak selesai atau tidak terbahas selama satu periode menjadi keputusan MPR nomor 8 MPR tahun 2019, yaitu tentang penataan kelembagaan
bukan lagi berbicara tentang penguatan, tapi berbicara tentang penataan kelembagaan. Artinya yang prinsip harus ditata adalah kewenangan lembaga parlemen, yaitu MPR tadi, kemudian dengan DPR, dengan DPD RI, bahkan dengan DPRD. Pada sisi lembaga negara juga ada penataan diperlukan tentang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, termasuk di dalamnya lembaga negara yang sifatnya ad hoc tapi menjadi tetap selama ini, yaitu KPK. Ini juga akan ada nanti ulasan tersendiri bagaimana kondisi KPK kita. Seperti yang kita ketahui, telah terjadi keputusan Presiden menghentikan sementara Ketua KPK Saudara Firly. Hadirin saudara pemirsa sekalian JIP TV yang saya hormati, secara prinsip yang saya ingin kemukakan pada tahap pertama bidang politik ini adalah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia didasarkan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22E ayat 6. Kemudian untuk pemilihan presiden yang akan kita bahas tersendiri yaitu pasal 6A dan seterusnya. Dengan demikian pemilu sungguhnya tetap berlandaskan kepada dasar falsafah Pancasila yang telah diterjemahkan, dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tantangan atau persoalan besar yang kita hadapi ke depan adalah penataan kewenangan lembaga-lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu sukses 2024.